Malam ini kita akan membahas hadis yang ke-31. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu al-hadi watsalasun. Hadis yang ke-31. Az-zuhdu al-haqiqiyyu. Ya, zuhud yang hakiki. Hakikatnya zuhud. Ya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Al-Abbas Sahl bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Al-Abbas yakni Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu." Ya. Tunjukkan kepadaku suatu amal yang apabila aku mengamalkannya niscaya aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Faqala, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah. Ya, zuhudlah kamu ya di dunia, niscaya kamu dicintai Allah. Wazhad fi ma 'indan nasi yuhibbukan nasu. Ya, dan zuhudlah kamu terhadap sesuatu yang ada pada orang lain, niscaya kamu dicintai oleh manusia. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah. Hadis ini hasan dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa ghairuhu, dan juga yang lainnya bi asanida hasanatin, yang beberapa sanadnya itu hasan. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini kita pertama ya itu bisa mengambil pelajaran bahwa kalau kita lihat itu para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang haus ilmu. Orang-orang yang karakternya itu pengen tahu, penuntut ilmu tulen. Ya. Karena itu ketika mereka itu bertemu dengan Rasul, mereka itu senantiasa ingin bertanya terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Karena memang pada dasarnya orang itu kan tidak tahu. Ya. Dia itu menjadi tahu ketika ada pengetahuan yang sampai kepada dia. Namanya maklumat. Namanya maklumat. Ya. Tetapi maklumat itu hadirin, ya, itu tidak akan bisa menjadi pemahaman kalau faktanya itu enggak ada. Maklumat itu tidak akan menjadi pemahaman kalau faktanya itu enggak ada. Contohnya misalnya, ada orang tinggal di kampung, dikesahi orang yang baru balik dari kota, misalnya Surya. Mohon maaf ini, Surya orang Kampoang misalnya ya. Orang gunung, memang faktanya gunung. Kemudian sempat ke kota gitu. Di kota itu naik lift. Di gedung pencakar langit, langitnya dicakar-cakar. Gitu. Lantai 15, ya anggaplah misalnya RSBCM misalnya ya. Naik gitu. Masuk ruangan tiba-tiba awalnya di lantai 1 tiba-tiba di lantai 5 gitu. Habis itu kan jadi pengalaman bulik pulang kampuang tadi. Bekesah aku di sana itu naik lift. Orang di sana yang mohon maaf mungkin tidak pernah ke kota itu mendengar ilmu informasi itu, tapi nggak tahu faktanya. Apa itu lift? Lift itu apa? Lift gitu. Di sini ada itu lipstick. Lift. Ternyata ketika
Ada maklumat, ada informasi, tetapi faktanya itu nggak ada. Itu nggak bisa jadi, nggak jadi ilmu, nggak jadi pemahaman. Begitu. Dan orang itu baru bisa berpikir, artinya punya akal. Makanya yang namanya berpikir itu hanya dimiliki manusia itu karena manusia itu unik. Ya, beda dengan hewan. Hewan tidak bisa berpikir dan tidak bisa dikatakan berakal. Dan yang namanya berakal itu bukan ini. Akal itu bukan ini. Meskipun ada orang, kamu memang nggak bisa mikir ya, nggak berakal gitu. Akal itu bukan ini. Ini hanya otak. Otak itu hardware saja. Orang itu hadirin sekalian bisa berpikir, baru bisa memahami sesuatu, bisa dikatakan punya akal itu kalau ada 4 komponen terkumpul. Ada fakta, al-waqi, ya, ada otak ad-dimag gitu. Ada al-hawas, indra, ya ada 5 itu. Dan juga ada maklumatus sabiqah, ada informasi yang datang. Jika kalau misalnya ada yang mengatakan ini apa ini mikrofon, ya mikrofon. Berarti apa? Indra melihat, ya otak ini indra itu melihat kemudian direfleksikan ke otak itu. Kemudian ada informasi, memang ini mikrofon, ada tulisan ini. Ada yang mengatakan sebelumnya bahwa ini namanya mikrofon, itu berpikir. Nah hadirin sekalian, sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang haus ilmu. Orang yang senantiasa ingin tahu. Sehingga bertanya kepada Nabi ketika bertemu dengan Nabi. Nah, dikatakan di sini oleh perawi yakni Sahal bin Sa'id ya, As-Sa'idi, itu ada seorang laki-laki ya bertemu dengan Nabi. Dan begitu ketemu langsung bertanya. Gitu. Langsung bertanya tentang mungkin satu pertanyaan yang bagi orang-orang saat itu enggak terpikirkan. Yaitu apa hadirin? Tentang zuhud. Ya, tentang zuhud, ya, di mana dia menyampaikan kepada Nabi, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nasu. Tunjukkan kepadaku ya Nabi, engkau kan nabinya Allah. Ya, satu amalan yang kalau diamalkan Allah senang, manusia juga senang. Ini kayaknya dicari oleh manusia. Ya kan? Wong ini diamalkan itu Allah senang. Manusia juga menyenanginya. Berarti ini tips ibaratnya. Tips sukses ya dunia akhirat. Sukses dunia karena dalam pergaulannya disayangi oleh manusia. Sukses akhirat karena disayangi oleh Allah dan nanti akan dimasukkan surga. Itu harapannya kalau dicintai sama Allah. Ya, orang masuk surga itu kan nggak bisa dengan amalnya, kan kemarin kita sudah bahas. Orang bisa masuk surga itu kan karena rahmatnya Allah. Karena Allah mencintai orang itu. Gitu. Dan memang kalau dunia ini tidak bisa dijadikan ukuran sebenarnya hadirin untuk menghitung balasan yang diberikan oleh Allah. Coba banyak sekali riwayat-riwayat yang mungkin kita itu ya banyaklah dikasih kesempatan itu. Banyak dikasih kesempatan itu. Tinggal kita mau atau tidak. Seperti yang ulun contohkan kemarin tuh sholat sunnah saja. Sebelum subuh, sholat sunnah fajar itu kan diberikan balasan dunia seisinya. Dunia seisinya itu loh hadirinnya. Itu kan kalau dihitung bumi aja sudah begitu besar. Apalagi dihitung sampai tata surya gitu. Dunia itu galaksi Milky Way gitu misalnya. Kata Pak Karno kan Bima Sakti ya. Pak Karno yang mengenalkan galaksi Milky Way kata orang barat itu jadi Bima Sakti. Kalau seandainya isinya itu dunia dan isinya itu seluruh apa yang ada dalam galaksi Bima Sakti, betapa banyaknya. Jadi memang kalau ukuran balasan itu, ukuran dunia itu memang enggak muat. Ya, tetapi itu semua hadirin sekalian itu tidak menjadi jaminan karena memang amal soleh kita itu tidak dijadikan seperti kita itu transaksi, gitu. Ya, kita beramal soleh itu untuk dijadikan sebagai kompensasi nanti itu untuk mendapatkan surga, tidak begitu.
Ya, Allah masukkan surga itu karena rahmatnya, kasih sayangnya. Sehingga yang kita cari itu adalah kasih sayang Allah itu. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa ada orang yang sehari bertaubat setelah dia bermaksiat puluhan tahun atau murtad atau kafir bisa masuk surga. Itu artinya apa? Memang nggak bisa dijadikan jaminan maksud ulun. Amal soleh itu untuk dijadikan sebagai kompensasi masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, zuhud itu apa hadirin? Zuhud itu kalau definisinya itu banyak sekali, tergantung ulama yang mendefinisikan. Ya, kalau ulama tasawuf itu sangat detail ketika mendefinisikan soal zuhud ini. Ya. Nah, tapi secara umum itu zuhud itu adalah meninggalkan hal-hal yang dapat memalingkan dari mengingat Allah. Itu zuhud. Ya, tidak condong pada kenikmatan dunia. Jadi zuhud itu intinya adalah dia tidak condong pada dunia. Dia menganggap dunia itu biasa aja gitu. Ya. Dunia tidak dijadikan sebagai tujuan. Sehingga kalau orang yang zuhud itu sebenarnya kita semua itu bisa mempunyai sifat zuhud itu. Asalkan kita itu tidak terlalu condong gitu. Nah, orang sekarang itu ya kan kalau ingin tahu condong pada dunia itu yang suka flexing gitu. Ya. Itu jelas itu. Gitu. Bisa nukar HP, ada HP keluaran terbaru, pengen nukar HP padahal HP sudah ada. Gitu. HP yang ada itu masih bisa dimanfaatin gitu. Tapi kemecer, ya, sangat berhasrat untuk mendapatkannya dan begitu mendapatkannya menjadi kebanggaan, seolah-olah prestis, seolah-olah ini contoh aja ya, seolah-olah ketika mendapatkan HP terbaru itu sudah kesuksesan tersendiri dan begitu misalnya ini ya kecurian, wah kayak dunia itu hilang gitu, ya. Marah semua orang dimarahi. Nah itu termasuk contoh gitu. Nah orang yang zuhud pada hari ini kalau boleh dibahasakan secara sederhana itu tidak haus validasi. Ya, zaman sosmedan ini loh Pak Binoko, ya. Tidak haus validasi. Gitu. Tidak harus punya gelar doktor misalnya itu selalu ditempel. Tidak harus dia itu sudah berhaji ketika dipanggil itu Pak Ramadhani gitu. Nggak mau noleh. Apa kamu nggak tahu aku ini haji? Pak Binoko haji 2 kali. Pak Haji Binoko misalnya itu. Hajinya sekali. Aku haji 2 kali. Harusnya bagaimana? Haji gitu. Kalau haji 3 kali gimana? Haji dipanggil 3 kali. Nah orang sekarang itu ya sebenarnya kita ini bisa gitu. Bisa mempunyai sifat zuhud itu bisa. Gitu. Enggak harus belajar secara khusus itu. Ilmu tasawuf tidak. Karena apa hadirin? Karena zuhud ini bagian dari akhlak. Ini penting. Zuhud ini bagian dari akhlak. Di mana akhlak itu adalah karakter yang melekat pada seorang muslim ketika dia beramal soleh. Dan beramal solehnya seorang muslim itu adalah ketika dia terikat dengan syariat Islam. Jadi ketika dia diperintahkan untuk bersabar, kemudian dia bersabar, itulah orang yang sabar. Dia bersabar bukan karena motivasi orang lain. Bukan karena ketika dia bersabar, orang lain ikut bersabar pada dia. Demikian juga zuhud. Ketika diperintahkan untuk zuhud, ya, dia melakukan itu, dia mengamalkan itu, dia tidak condong. Karena itu Allah senang gitu. Karena orang zuhud sebenarnya itu limited edition. Di saat dunia yang disediakan oleh Allah itu banyak yang melenakan gitu. HP aja bisa melenakan sampai jam 4 pagi kok. Ya kan? Nggak habis-habis main game gitu. Ya, loh, orang yang zuhud itu adalah orang yang tadi tidak
menjadikan fasilitas dunia ini kemudian memenjarakan dia, ya, dan kemudian mengalihkan perhatian dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu zuhud. Gitu. Dan insya Allah kita itu bisa dalam konteks apapun itu. Terlebih sebagai seorang yang mungkin diamanahi untuk mengemban dakwah gitu. Ya, ada tabaruatan gitu. Ya, perlu dana besar ini untuk membantu Palestina misalnya itu ya. Gitu. Orang yang zuhud itu kalau misalnya di tangan ini ya, di tangan itu sudah pasti kan, di tangan ini ada duit 1 juta itu, dia tidak akan berpikir panjang itu kalau ingin membantu saudaranya. Ya, kalau contoh Sayyidina Umar separuh lah gitu ya, separuh, kasihkan 500 gitu. Tapi kalau contoh Abu Bakar semuanya gitu. Ini kalau orang sekarang itu apa namanya, itu bedanya otak kiri sama otak kanan. Saya nggak percaya itu. Ya, dengan teori otak kiri, otak kanan saya nggak percaya itu. Di dalam Islam tidak mengajarkan begitu. Islam itu mengajarkan seseorang itu ketika terikat dengan hukum syara itu, ya dia terlahir dengan apa latar belakang apapun, dari suku apapun itu akan terbentuk dengan pola yang sama. Nggak ada otak kiri, otak kanan gitu, nggak ada gitu. Kalau seseorang itu sudah di dalam dirinya itu didominasi oleh pemahaman Islamlah itu yang membentuk kepribadiannya, perilakunya, pengorbanannya. Dan itulah yang kita lihat ya pada diri para sahabat. Tidak ada satupun sahabat itu yang tidak zuhud. Tidak ada. Semuanya zuhud. Coba cari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu menjadi khalifah. Pada saat diangkat pasca menjadi khalifah di baiat, di mana? Di Sakifah Bani Sa'idah. Itu besoknya itu sempat ke pasar beliau itu. Ya, timi itu apa? Dia jalan lah gitu ke pasar. Ketemulah Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, engkau mau kemana? Gitu, mau ke pasar. Loh kok ke pasar? Kan masyarakat harus diurus. Nah, yang ngasih makan anak bojoku sopo? Gitu. Ya kan harus kerja gitu. Baru terpikirkan pada saat itu Sayyidina Umar, oh berarti seorang kepala negara itu harus dikasih santunan supaya tidak bekerja lagi gitu. Dan ketika apa hadirin? Ketika diberikan santunan oleh negara, ya diberikan santunan, kalau diambilnya itu ya dari Baitul Mal. Baitul Mal itu enggak seperti saat ini bank itu bukan APBN bukan. Ya, Baitul Mal itu gambarannya kayak pos, ya pos ekonomi, pos keuangan. Ada masing-masing bagian, termasuk ya untuk tunjangan pemerintah, untuk tunjangan al-hukam pemerintah. Ya, meliputi khalifah, muawin tafwid, gitu, wali gitu. Ya, bukan wali songo ya, wali gubernur ya dan amil. Ini pemerintah. Itu diambilkan dari situ. Nah, ketika tunjangan itu ternyata itu berlebih hadirin, itu dikembalikan. Lah itu kan menjadikan Allah itu kan gemes. Lah itu kesempatannya ada itu, dikasih kok nggak mau ngambil semuanya. Kalau sekarang itu loh, ada kesempatan kita ini, duit sampean. Duit tercecer itu loh, ya. Diambilnya gitu. Lumayan nggak ada pemiliknya gitu. Lah itu dikasih dan dihitung oleh Sayyidina Abu Bakar itu berlebih untuk kebutuhan sebulan, dikembalikan. Sayyidina Umar, ya. Sayyidina Umar itu luar biasa, gitu kan. Kalau diceritanya Kiai Haji Zainuddin MZ dulu itu kan apa ketika warganya apa namanya Amr bin Al-As, ketika Amr bin Al-As itu menjadi gubernur di Mesir, itu kan didolimi, ya, karena rumahnya Yahudi ini, warga yang dimaksud ini orang Yahudi itu kena penggusuran gitu, ya. Akhirnya laporlah ke Madinah. Di Madinah itu mencari siapa sih pemimpin tertinggi di sini itu khalifahnya. Ternyata orangnya tidur di bawah kurma dengan pakaian yang biasa-biasa saja, tanpa penjagaan bodyguard, ya, tanpa pengawalan, tanpa ada
singgasana. Memang Islam itu ketika berkuasa pemimpinnya nggak perlu istana, gitu. Nggak perlu istana, gitu. Karena di dalam Islam itu negara ada itu ketika pemimpinnya ada dan pemimpinnya namanya khalifah. Gitu. Itu cukup. Sayyidina Utsman, betapa beliau itu zuhud, ya, sumur, ya, itu beliau akuisisi sendiri supaya apa, sumur itu bisa dinikmati oleh kaum muslimin. Perang Tabuk, perang yang sangat berat, separuh dari biaya perang itu beliau yang membackup. Coba dilihat itu kitabnya, itu banyak sekali, separuh dari biaya perang itu. Luar biasa, termasuk Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali itu kalau sekarang itu kalau boleh digambarkan itu kan menantunya presiden, menantunya pemimpin negara. Waktu itu Rasulullah itu kan sebagai Raisud Daulah. Lah itu kalau seandainya minta fasilitas, Mbok, ya saya ini kan mengambil istri anak jenengan toh, gitu. Misalnya minta fasilitas pembantu kan ya bisa. Lawang sekarang itu loh, ya, jadi gubernur aja bisa kok menantunya kok, ya, menantu presiden. Nah, presidennya waktu itu tinggal ngomong aja, saya titip anak saya, oh bisa loh. Ada nggak? Ada, gitu. Jadi kalau kita lihat itu betapa contoh yang dicontohkan oleh pendahulu kita itu luar biasa. Mereka itu orang-orang yang zuhud. Dan zuhud itu sekali lagi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sifat atau karakter yang melekat pada seorang muslim ketika dia beramal soleh. Sehingga orang yang tidak muslim, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, tidak bersahadat maksudnya, maka tidak bisa dikatakan orang berakhlak. Tidak bisa berbuat baiknya itu dikatakan dia berakhlak. Kalau dikatakan bermoral boleh lah, beretika boleh lah. Tapi kalau berakhlak tidak boleh. Karena akhlak itu khasnya seorang muslim. Akhlak itu khasnya seorang muslim. Termasuk zuhud ini hadirin itu adalah sifat di antara sifat-sifat yang baik. Akhlakul karimah yang diperintahkan oleh Allah untuk kita laksanakan. Ketika kita melaksanakan, ya zuhud. Sebagai bukti hadirin, ada cerita menarik. Sudah Isya ya? Ada cerita menarik. Cerita ini adalah terjadi di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu tercatat sebagai khalifah yang pertama kali dalam sejarah umat Islam yang membebaskan kota Palestina. Dulu kota itu namanya Syam. Ya, namanya Syam. Nah, kota ini ketika ditaklukkan oleh Sayyidina Umar, suatu ketika Sayyidina Umar itu punya niatan, kalau sekarang itu apa istilah ya? Istilah belusukan. Istilah belusukan. Tahu belusukan pian? Kayak mantan presiden yang jadi itu, yang dari gorong-gorong itu. Nah, itu kan sempat belusukan. Ya, nah itu zaman kita juga, zaman Islam juga ada. Jadi Sayyidina Umar itu sempat berpikir untuk belusukan. Ya, mendatangi satu kampung gitu. Nah, ternyata di satu kampung itu hadirin itu ada, mohon maaf saya sebut, gereja. Tempat ibadahnya kaum Nasrani. Karena memang umat Nasrani yang tertua itu memang di Palestina, di Syam. Gitu. Nah, ketika kemudian Sayyidina Umar itu sampai di halaman gereja itu, ya, pengawalnya atau orang yang membersamai Sayyidina Umar itu kemudian diperintah oleh Umar, siapa di dalam itu? Siapa di dalam gereja itu? Rupanya yang di dalam gereja itu adalah seorang rahib atau seorang pendeta begitu. Nah, panggil dia, kemudian dipanggil. Ya, dipanggillah gitu. Hei, si rahib itu Amirul Mukminin, pemimpinnya umat Islam yang telah membebaskan kota ini datang, ingin ketemu sama kamu. Coba kamu keluar. Akhirnya hadirin, rahib atau pendeta ini keluar. Dengan posisi dalam keadaan yang lemah, kurus, dan jalannya itu nggak tegak gitu. Dan kondisi yang demikian itu hadirin itu menampakkan sisi zuhud tadi. Betapa kerasnya dia itu beribadah. Betapa
dia itu sangat menjaga diri dari ingin menikmati dunia. Oh, dia itu kan nggak nikah kan? Ya, nggak nikah gitu. Sehingga nampak dari orang ini, seorang rahib ini, seorang yang zuhud gitu. Orang yang sangat tidak mencintai dunia. Bukan hanya tidak mencintai dunia, tetapi ibadahnya itu kalau versi kita itu khusyuk. Versi kita itu apa? Khusyuk. Khusyuk banget itu. Abid betul. Kalau mungkin sholat itu mungkin ininya hitam gitu. Kalau kita kan nggak terlalu hitam gitu ya. Gitu. Saking kuatnya sujudnya itu hitam. Gitu. Nah, melihat keadaan itu hadirin, Sayyidina Umar itu melihat itu seketika itu menangis. Nah, ketika Sayyidina Umar menangis itu, respon Sayyidina Umar menangis itu ditanya oleh pengawalnya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau tahu bahwa dia itu rahib? Kenapa engkau nangis? Apakah nangisnya engkau itu karena engkau terenyuh? Karena engkau kagum dengan amalia dia?" Bukan. Bukan, kata Sayyidina Umar. Ternyata Sayyidina Umar itu langsung ingatannya itu nancap, langsung teringat maklumatus sabiqohnya tadi pada Al-Quran. Pada ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Ghasyiyah ayat 3-4. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Gitu. Bekerja keras lagi kepayahan, ya, memasuki api yang sangat panas. Maksudnya apa hadirin? Ada orang di dunia ini yang menganggap amalnya itu diterima oleh Allah. Dan karena menganggap diterima oleh Allah, dia sangat desire. Kalau orang bisnis tahu ini, desire. Dia sangat bersemangat dengan amalnya itu. Dia bersungguh-sungguh. Dia korbankan apapun yang dia punya, termasuk mungkin nyawanya, demi untuk mendapatkan tadi, ya, kasih sayang Tuhan yang dia anggap. Gitu. Termasuk zuhud. Ada kan orang itu kan ya bertapa gitu. Ya, sampai kurus gitu ya. Gitu, sampai kurus. Itu kan menyiksa diri. Katanya dengan itu kan bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi kalau kemudian asasnya itu bukan akidah Islam, maka sia-sia. Kalau orang beramal baik, ya, melakukan suatu perbuatan baik, kalau kemudian dia itu tidak dilandasi dengan akidah Islam, tidak punya syahadat, maka amalnya tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang amalnya itu ya alaihi amruna, tidak kami perintahkan. Perintah Nabi dasarnya harus akidah Islam, harus bersyahadat, maka fahuwa raddun, itu amal tertolak. Termasuk amal seorang rahib tadi. Makanya Sayyidina Umar itu kasihan sebenarnya, orang di dunia begitu payah ya beribadah. Ya, orang di dunia itu sudah banyak meninggalkan kenikmatan dunia ketika manusia itu suka dengan berbagai macam kenikmatan, ternyata di akhirat disiksa, dimasukkan neraka. Naudzubillah min dzalik. Gitu. Makanya kita itu berdoa kalau misalnya ada keluarga kita, ada orang kita cintai gitu. Dia baik gitu ya. Dia tidak jahat gitu. Tapi dia itu mohon maaf kok non muslim, kita doakan. Ya, segera mendapatkan hidayah karena kasihan. Sebaik apapun orang, ya di zaman Nabi sudah diperintahkan ini, ya kalau dia itu tidak bersyahadat, jadi ditolak amalnya itu. Tidak dikatakan sebagai amal soleh, amal salah. Nah, itu hadirin. Nah, karena itu sifat zuhud itu mesti menjadi hiasan bagi kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang yang mempunyai sifat zuhud? Karena kebanyakan manusia itu cenderungnya itu cinta dunia. Sehingga ketika orang itu menghiasi dirinya dengan sifat zuhud, berarti dia itu termasuk yang limited edition. Nah, ketika mempunyai sifat zuhud kok disukai oleh manusia, ya karena memang manusia itu sifatnya itu suka berlomba-lomba.
suka berlomba-lomba, suka bersaing-saingan. Coba kalau misalnya menjadi karyawan, kerjanya benar, ya kan? Sesuai dengan akad. Terus tidak nyolongan gitu ya. Ya, jujur, ya. Itu kan bagian dari sifat zuhud juga. Maka kan senang. Begitu juga jadi juragan, ya, menjadi bos gitu. Kalau waktunya gajian, digaji tepat waktu gitu. Nggak sampai kering keringatnya gitu. Ya, saya nggak tahu ya, udah kering atau belum itu. Karena kadang-kadang telat tanggal 1 itu kan berarti mungkin sudah kering ya. Nah itu berarti ya mohon maaf. Saya biasanya kalau sudah tanggal 1 ya saya mohon maaf gitu. Karena apa? Saya menduga kering sudah kering gitu. Karena apa? Sudah mandi. Ya, harusnya apa? Kalau akad gajian itu ya akhir bulan begitu. Nah, ini kita komitmen. Kalau orang komitmen insya Allah ditolong oleh Allah. Kalau nggak ada komitmen dari awal itu sudah gampang. Nanti kalau ada duit tak bayar. Wah itu bakalan susah, bakalan sulit. Nah, ketika orang yang mempunyai sifat zuhud kok dicintai oleh manusia ya karena memang sifat zuhud itu jarang gitu orang mau gitu. Jarang orang itu punya gitu. Ya. Apalagi sifat zuhud ini hanya dimiliki oleh orang-orang beriman saja. Maka ya sangat jarang gitu. Pelakunya itu sangat jarang sekali. Nah, terakhir hadirin sekalian, ulun ingin mengutipkan sebuah ayat yang ayat ini kaitannya dengan sifat zuhud. Dan ayat ini termasuk yang ulun sukai ketika dibaca. Al-Quran surat Hadid atau surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi ayat ini harapan kita adalah menjadi renungan gitu bahwa hidup di dunia ini harusnya kita pahami bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita selanjutnya, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Karena itu kita memang harus di dunia. Jadi caranya orang itu bisa masuk surga memang harus melewati dunia. Gitu. Kalau orang itu tidak hidup di dunia itu, maka tidak bisa masuk surga. Gitu. Syaratnya manusia itu bisa masuk surga harus hidup di dunia, meskipun cuma sebentar. Sebentar dalam arti itu misalnya jadi bayi, lahir, mati gitu. Maka nanti akan dimasukkan surga. Di surga nanti itu akan menjadi para pelayan Nabi Ibrahim. Nah, itu masuk surga juga gitu. Termasuk yang sampai balik kita seperti kita ini ya punya kesempatan masuk surga asalkan tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan. Ya. Dunia ini
kita ambil dalam rangka sarana untuk memasuki akhirat, ya, sarana untuk mendapatkan akhirat, yakni surga, ya. Di dalam pembukaan atau ayat pembuka di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam itu ulun masih ingat Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala itu mengutip ayat yang sangat menarik. Ayat yang sebenarnya ini kaitannya dengan urusan ekonomi, ada urusan ekonomi. Ya, ada kaitannya dengan ekonomi. Tetapi ya, pengelolaan ekonomi itu harus orientasinya itu akhirat. Di mana Syekh Taqiyuddin ya, yang ayat yang dikutip itu adalah surat Al-Qasas ayat 77. Ya, bunyinya adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh Allah kita itu hidupnya itu akhirat gitu. Ya, dan carilah ya pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, ya, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi kita hidup di dunia itu suruh memandang pandangan kita itu hidup di akhirat. Tetapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi ketika kamu hidup di dunia itu jangan melupakan kamu hidup di dunia, mengambil bagian hidup di dunia ini. Kalau di dunia ini misalnya perlu kendaraan, ya, yang cukup untuk mengangkut keluarga, ya, dari satu kota ke kota lain itu, cukupnya itu misalnya dengan terios, ya. Ketika Allah berikan terios, ya itu sudah cukup, ya. Kalau cukupnya terios, kalau cukupnya kuda, ya sudah nikmati aja kuda itu. Kuda yang mahal itu kuda merah ya. Begitu. Ya, gitu. Jadi orang zuhud tidak harus kemudian itu melarat. Orang zuhud itu boleh sugih. Kalau seandainya zuhud itu hanya dimiliki oleh orang-orang kere, orang-orang miskin, mestinya Allah tidak mengutus Nabi Sulaiman. Ya, nabi kaya gitu. Tetapi Allah mengutus Nabi Sulaiman itu sebagai contoh supaya kita mengambil pelajaran bahwa kekayaan itu bukanlah tujuan orang itu hidup di dunia. Tujuannya itu tetap mengambil akhirat. Pandangannya itu akhirat. Tetapi hidup di dunia itu wala tansa nasibaka minad dunya. Dan di ayat itu dilanjutkan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah ya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Kita diberikan Allah kecukupan rezeki, kita diberikan kesehatan, itu Allah telah berbuat baik. Ya, cara kita berbuat baik itu ya ya kepada manusia yang lain. Kita berinteraksi dengan baik ya. Sehingga seimbang. Ya, ketika Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan, kita juga berbuat baik kepada manusia dan itu juga bagian dari pemanfaatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah kemampuan untuk mempunyai sifat zuhud sehingga kita termasuk bagian dari orang-orang zahid ya. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah ya, dan kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kifaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.